Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga selalu sehat. Sudah siap belajar dan menyimak video materi pembelajaran dari awal sampai akhir? Barakallah, mari kita mulai dengan berdoa sebelum mempelajari materi tematik tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku. Mari kita mulai dengan ucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang kondisi geografis dan sosial budaya negara Asia Tenggara. Negara-negara di Asia Tenggara umumnya memiliki kondisi geografis yang sama. Akan tetapi, kesamaan kondisi geografis tersebut tidak menjamin kehidupan sosial budayanya pun sama. Nah, mari kita bahas satu persatu negara-negara di Asia Tenggara. Yang pertama, Indonesia, negara tempat kita tinggal. Negara kita dikenal sebagai negara kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau yang dikelilingi lautan. Negara Indonesia terletak antara dua benua dan dua samudera. Mempunyai banyak gunung dan pegunungan, sungai, dan juga danau. Penduduk Indonesia berjumlah 200 juta jiwa. Sebagian penduduknya menganut agama Islam. Sebagian lain menganut Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Indonesia terdiri atas lebih dari 300 kelompok etnis dan menggunakan bahasa resmi, bahasa Indonesia sebagai pemersatunya, di samping menggunakan bahasa masing-masing daerah. Negara di Asia Tenggara yang lainnya, yang kedua adalah Malaysia. Malaysia berbatasan langsung dengan Indonesia. Secara geografis, Malaysia dipisahkan oleh Laut Tiongkok Selatan atau Laut Cina Selatan dan Selat Karimata. Malaysia wilayah barat terletak di semenanjung Malaysia, sedangkan yang sebelah timur terletak di Pulau Kalimantan. Jumlah penduduknya sekitar 20 juta jiwa. Terdiri atas etnis Melayu, Tionghoa, dan India. Sebagian besar penduduknya menganut agama Islam, sama seperti di Indonesia. Sedangkan bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Melayu. Yang ketiga ada Singapura. Kondisi geografis Singapura berupa dataran rendah dengan rawa, perbukitan, juga sungai kecil. Jumlah penduduknya sekitar 5 juta jiwa. Sebagian besar penduduknya merupakan keturunan Tionghoa. Ada etnis Melayu, India, dan bangsa Eropa. Penduduknya sebagian besar beragama Buddha. Ada juga yang beragama Islam, Taoisme, Katolik, dan Hindu. Bahasa sehari-hari yang digunakan adalah bahasa Mandarin, Melayu, Hokkien, India, dan bahasa Inggris. Selanjutnya ada Thailand. Kondisi geografis negara Thailand berupa dataran rendah, pegunungan, dan perbukitan. Di Thailand terdapat Sungai Chao Phraya dan Sungai Mekong. Jumlah penduduknya sekitar 60 juta jiwa. Sebagian besar penduduknya beretnis Thai, sebagian besarnya juga beragama Buddha, dan bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Thai. Selanjutnya Filipina. Filipina terdiri atas rangkaian pegunungan sirkumpasifik yang membagi Filipina menjadi dataran pantai barat dan timur yang sempit. Jumlah penduduk Filipina sekitar 100 juta jiwa. Terdiri atas etnis Tagalog, Ilocano, Cebuana, Hiligaynon, Ilonggo, Bicol, Waray, dan Bisaya. Sebagian besar penduduknya beragama Katolik. Dan bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Tagalog dan bahasa Inggris. Selanjutnya Brunei Darussalam. Secara geografis, negara ini seluruh datarannya dikelilingi oleh wilayah Sarawak atau Malaysia Timur. Brunei Darussalam memiliki dataran rendah, pantai berawa, dan perbukitan. Jumlah penduduknya sekitar 400.000 jiwa, terdiri atas etnis Melayu, Tionghoa, dan suku Dayak. Dan sebagian besarnya beragama Islam. Sedangkan bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Melayu. Negara Asia Tenggara lainnya ada Vietnam. Vietnam terdiri atas bukit, gunung, hutan lebat,
dan dataran rendah. Jumlah penduduknya sekitar 90 juta jiwa. Sebagian besar penduduknya beretnis Kin dan menganut agama Buddha. Secara resmi, bahasa yang digunakan adalah bahasa Vietnam. Berikutnya ada Laos. Laos dikelilingi daratan negara Thailand, Tiongkok, Vietnam, dan Kamboja. Jumlah penduduknya sekitar 6 juta jiwa. Sebagian besar penduduknya beretnis Lao dan menganut agama Buddha. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Lao. Bahasa sehari-harinya adalah bahasa Perancis, Inggris, dan Thai. Yang berikutnya ada Myanmar. Myanmar daerahnya berupa dataran rendah hingga pegunungan. Jumlah penduduknya sekitar 50 juta jiwa, terdiri atas etnis Myanmar, San, Karen, Rakhine, Tionghoa, India, dan Mon. Sebagian besar penduduknya beragama Buddha dan bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Myanmar. Dan negara Asia Tenggara yang terakhir ada Kamboja. Kamboja memiliki dataran rendah dan dataran tinggi yang bergelombang. Jumlah penduduknya sekitar 15 juta jiwa. Dan sebagian besar penduduknya merupakan suku bangsa Khmer. Penduduk Kamboja sebagian besar beragama Buddha dan bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Khmer. Nah, anak-anak, untuk dapat mengetahui lebih lengkap tentang negara-negara di Asia Tenggara, kalian juga bisa menambahkan pengetahuan kalian dengan membaca buku Pupena halaman 7-9 dan halaman 19-20. Anak-anak, setelah tadi kalian tahu mengenai kondisi geografis dan juga sosial budaya dari masing-masing negara, kini kita tahu bahwa banyak sekali etnis yang berada di Indonesia dan di negara lain. Etnis yang berbagai macam tersebut disatukan dengan dasar negara. Di Indonesia, dasar negaranya adalah Pancasila. Nah, nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila adalah pedoman bangsa dan pedoman bernegara bagi rakyat Indonesia. Dengan mengamalkan sila-sila Pancasila, rakyat Indonesia diharapkan dapat hidup secara rukun, damai dan sejahtera meskipun berbeda suku dan etnis. Nah, bagaimanakah makna masing-masing sila dari Pancasila dan penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita pelajari bersama. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama dilambangkan dengan bintang. Sila pertama Pancasila mengandung makna bahwa bangsa Indonesia bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Sila ini juga menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Nah, berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama adalah bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, mensyukuri segala yang ada di alam semesta yang merupakan anugerah Allah, mengakui kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah masing-masing, menghormati dan saling menjaga kerukunan antar pemeluk agama, menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai. Sila kedua ini mengandung adanya pengakuan terhadap persamaan derajat antar sesama manusia dan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua, yaitu mengakui persamaan derajat antar sesama manusia, mengakui persamaan hak dan kewajiban antar warga negara, mengembangkan sikap tenggang rasa, saling menyayangi sesama manusia, dan gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Sila yang ketiga adalah Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini mengandung makna suatu usaha menuju persatuan rakyat dalam NKRI. Persatuan Indonesia juga mengakui dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila, yaitu bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, mengembangkan rasa bangga dan cinta tanah air dan bangsa, juga mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
Nah, untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa membacanya di buku Bu Pena halaman 10 dan 18 tentang nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Untuk sila keempat dan kelima, insya Allah akan dibahas pada pembahasan berikutnya. Selanjutnya, untuk belajar anak-anak, silahkan tuliskan contoh penerapan sila-sila Pancasila yang sudah kalian lakukan. Sila pertama, sila kedua, dan sila ketiga. Masing-masing tuliskan 3 contohnya. Alhamdulillah, demikian pembelajaran kita hari ini. Bagi yang sudah menyimak video dari awal sampai akhir, silakan tuliskan nama kalian di kolom komentar. Mari kita akhiri dengan ucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.